Silakan. Selamat sore Mbak Win. Selamat sore. Sudah makan siang? Sudah. Sudah. Pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan konseling. Nah, sebelum itu nama lengkap Mbak Win? Siti Alvina untuk Siti Alvina Pratul Uyun. Apakah Mbak Uyun sudah pernah melaksanakan konseling? belum. Belum pernah. Pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan konseling yang mana Mbak Uyun akan mengungkapkan apa yang ada di dalam pikiran Mbak Uyun. Bagaimana, Mbak Uyun? Saya takut apa yang saya katakan nanti bukan sebuah hal yang penting dan tidak. Jadi, tidak usah takut apapun yang ada dalam pikiran atau angan-angan Mbak Uyun atau yang kemarin terjadi atau yang menjadikan Mbak Uyun gelisah, silahkan disampaikan tidak apa-apa. Bagaimana aku kadang berusaha saya mimpi. Ya, mimpi apa? Saya mimpi ketemu sama kucing hitam. Terus? Karena mimpi tersebut saya jadi teringat masa kecil saya punya seekor kucing. Saya lebih banyak diajak main sama teman-teman saya. Kucing hitam dan teman-teman. Apakah Mbak Uyun dengan teman-teman yang lain itu iri terhadap mereka? Iya, waktu kecil saya punya banyak mainan, tapi saya tidak punya banyak mainan. Dan saya juga tidak punya banyak teman. Sehingga di kecil saya selalu merasa sendirian dan terpuruk. Perasaan iri, perasaan kesepian, apakah sampai sekarang masih ada? Saya merasa tidak punya teman. Merasa tidak punya teman. Iya. Menarik. Jadi mimpi tentang kucing hitam dan kenangan tentang teman-teman sepertinya membawa Mbak Uyun pada perasaan iri dan kesepian. Apakah ada hal lain yang muncul dalam pikiran Mbak Uyun terkait perasaan ini? Saya menjadi teringat perkataan orang tua saya yang selalu menyuruh saya untuk mandiri dan bisa melakukan apapun dengan mandiri. Di orang tua Mbak Uyun untuk mandiri. Jadi mandiri. Mandiri kata-kata dari orang tua tentang kemandirian, apakah dapat membuat Mbak Uyun merasa tertekan? Iya, saya tertekan. Saya merasa saya tidak bisa menjadi baik selama Tidak ini. apa-apa. Tidak. Jadi eh, untuk menjadi mandiri itu butuh proses, butuh waktu, tapi harus diingat proses yang Mbak Uyun alami pasti akan membuahkan hasil. Ya perlahan-lahan, tidak usah terlalu dipaksakan untuk mandiri tapi lambat laun kemandirian nanti akan muncul dalam diri Mbak Uyun. Dan selama ini apakah ada perasaan lain yang disimpan oleh Mbak Uyun? Saya capek dengan hidup saya. Saya merasa tidak disayangi oleh orang tua saya. Saya mereka setiap seminggu disambangi oleh orang tua, berikan uang saku. Sedangkan saya jarang disambangi, saya jarang diberi uang saku yang lebih. Jadi Mbak Uyun iri terhadap teman-teman. Iya, saya ini. Jadi Mbak Uyun janganlah terlalu sering membandingkan diri dengan orang lain, dengan teman-teman.
Karena dengan membandingkan diri dengan teman-teman, membandingkan diri dengan teman yang sering disambangi, yang mendapatkan uang saku lebih, nanti Mbak Uyun akan merasa kurang, merasa kurang dengan apa yang telah diberikan oleh orang tua. Mbak Uyun nanti akan merasa kurang bersyukur atas yang telah diberikan orang tua. Ya, jadi Mbak Uyun harus bersyukur atas apa yang telah diberikan orang tua terhadap Mbak Uyun. Mbak Uyun setiap hari masih jajan kan? Mas, Setiap hari masih jajan. Apakah pernah kekurangan uang saku? pernah. Pernah. Uang saku untuk beli jajan setiap hari kadang-kadang kurang atau Bukan seperti itu. kurang untuk apa? Teman-teman bisa beli itu, beli ini. Sedangkan saya ya sudah cukup untuk buat jajan. Saya tidak seperti teman-teman. Nah, jadi perasaan tidak cukup itu seringkali muncul dari pengalaman masa lalu, dari kita melihat teman-teman, itu akan sering muncul. Jadi Mbak Uyun harus bisa menerima apa yang telah diberikan oleh orang tua. Jadi dengan bersyukur kita akan lebih bisa menerima. Tidak akan ada rasa iri, tidak akan ada rasa dengki terhadap teman-teman. Sehingga dalam keseharian kita nanti akan berjalan dengan baik. Kalau kita iri, kalau kita dengki, nanti akan timbul penyakit-penyakit hati yang lain. Ya. Jadi iri dengki itu adalah penyakit hati yang akan merusak kita. Sehingga ketika orang tua kita memberikan uang saku, kita tidak merasa cukup karena kita iri dengki terhadap teman-teman. Seperti itu. Ya. Terima kasih. Cukup sampai di sini untuk konselingnya. Nah, untuk selanjutnya nanti akan ada proses konseling di waktu yang lain. Karena waktu sudah itu saya kira tertutup, nanti akan dilakukan sesi konseling yang selanjutnya. Nah, mungkin dari Mbak Uyun ada yang menanyakan lagi. Ya. Nanti lanjut pertemuan selanjutnya ya. Terima kasih. Pak. Dan